Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita mulai membahas apa itu konstitusi. Apa hubungan konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Untuk lebih jelas, simak penjelasan berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu negara. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan kumpulan prinsip atau asas yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak dari yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang ketiga, menurut S.E. Wiener, Vernon Bogdanor, dan Bernard Ruden, konstitusi merupakan seperangkat norma yang bertujuan mengatur fungsi-fungsi kekuasaan serta tugas di antara berbagai lembaga negara dan mengatur hubungan antara lembaga itu termasuk hubungan dengan masyarakat. Atau dalam beberapa sumber disebutkan bahwa konstitusi adalah hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Hukum dasar penyelenggaraan negara atau konstitusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini merupakan konstitusi yang dimuat dalam sebuah dokumen formal, dapat berupa undang-undang dasar. Kemudian, konstitusi tidak tertulis atau hukum dasar penyelenggaraan negara yang tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis merupakan aturan yang timbul atau terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut dengan konvensi. Nah, dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis. Apabila kita membicarakan Undang-Undang Dasar 1945, berarti kita sedang membicarakan konstitusi negara kita ataupun sebaliknya. Apa pentingnya mempelajari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya, tentu saja penting, karena tadi juga telah disebutkan salah satunya bahwa dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi
Coba kita lihat pengertian konstitusi menurut seorang ahli. Kita ambil menurut C.F. Strong. Konstitusi merupakan kumpulan prinsip atau asas yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak dari yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kita sebagai warga masyarakat atau warga negara harus mengetahui tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, kemudian hubungan warga negara dan kekuasaan pemerintah, dan lain sebagainya. Agar kita bisa memaknai hal tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut pembahasannya. Setelah kita tahu gambaran konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti apa, sekarang kita lihat sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen atau sebelum dilakukan perubahan itu. Terdiri dari yang pertama pembukaan, kedua batang tubuh, ketiga penjelasan. Setelah terjadi amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistematikanya terdiri dari pertama, pembukaan, kedua, pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan yang berbunyi, dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian, berkaitan dengan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya, alinea pertama sampai alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Alinea keempat, memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan,
Kemudian, pembukaan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan sejarah terjadinya. Pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, PPKI, yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kemudian B. Berdasarkan isinya. Pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang ke-C, pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Kemudian, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ketiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, tujuan negara. Keenam, kedaulatan rakyat. Dan ketujuh, dasar negara Pancasila. Selanjutnya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya bangsa untuk merdeka, tetapi berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea kedua. Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat. Alinea keempat ini memuat prinsip
negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi, inilah pembahasan tentang makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi